Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Kembali lagi dalam renungan harian dan doa pada hari ini bersama saya Pendeta Fitriana. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Rahmat, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ucap syukur terima kasih atas setiap lawatan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami, terkhususnya tidur malam kami pada malam tadi. Dan pada kesempatan ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu ingin mendengarkan sabda-Mu yang penuh kuasa. Hadirlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami mengerti akan firman-Mu, dan mampukan kami menerapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bersabdalah Tuhan, sebab kami semua siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ayub pasal yang ke-36 ayat yang ke-24 sampai dengan ke-33 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian di bawah perikop tujuan sengsara ialah pertobatan, yang berbunyi demikian: ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menundungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Pekik perangnya memberitakan kedatangannya, kalau dengan murka ia berjuang melawan kecurangan. Sedemikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang bersama-sama membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati Tuhan. Nas kita pada saat ini adalah bagian dari pidato Elihu dalam kitab Ayub yang mengacu pada kebesaran dan hikmat Allah. Elihu berbicara tentang betapa besar dan luar biasa Allah serta kekuatannya dalam mengendalikan alam semesta. Ia mengajak Ayub untuk merenungkan tentang kebesaran Allah dan rendah diri di hadapannya. Pesan ini bertujuan untuk mengingatkan Ayub dan kita semua akan ketidakmampuan manusia untuk sepenuhnya memahami rahasia dan kebijaksanaan Allah. Pertama, kemuliaan Allah dibuktikan dengan hikmat-Nya yang tidak tertandingi, serta kejujuran, keadilan yang tidak terbantahkan oleh siapapun juga. Kedua, Allah itu besar. Kebesaran Allah digambarkan oleh kuasa-Nya yang tidak dapat dipahami dalam menciptakan dan mengendalikan alam semesta dan isinya. Mulai dari awan yang mendatangkan hujan, petir, dan guntur yang menderu, musim yang terus berganti, hewan yang mampu bertahan hidup, yang semuanya berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup ucapannya, Elihu sekali lagi mengingatkan betapa kecilnya Ayub di hadapan Allah, sehingga ia sama sekali tidak layak dan tidak boleh berbantah dengannya. Bapak Ibu, ucapan Elihu memperkenalkan Allah secara lengkap, baik dari sisi keadilannya atas orang benar dan orang fasik, hikmat dan kuasanya, menciptakan dan mengendalikan alam semesta, maupun kebesarannya yang tak terpahami oleh pikiran manusia. Pengenalan ini selain menciptakan rasa kagum dan hormat yang mendalam, juga mendorong kita untuk bersyukur atas anugerahnya
yang secara ajaib menerima kita yang hina ini menjadi umatnya. Saat mengalami penderitaan, penting bagi kita untuk mengenal Allah secara benar. Bila pengenalan kita akan Allah keliru, kita bisa menyalahkan Allah atas setiap penderitaan yang kita alami. Kita harus senantiasa meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu yang baik, bukan pencipta kejahatan atau penderitaan. Kejahatan dan penderitaan bukanlah inisiatif Allah. Bila Allah membiarkan terjadinya kejahatan dan penderitaan, Allah pasti memiliki maksud baik. Kita harus senantiasa mencari tahu maksud baik Allah melalui penderitaan yang kita alami. Jangan sampai kita beranggapan bahwa Allah mengabaikan diri kita. Nah, bila Allah belum bertindak untuk menolong, janganlah kita menganggap Allah tidak mampu menolong kita. Tetapi kita harus mempercayai hikmat Allah yang jauh melampaui kemampuan kita untuk memahami apa yang terjadi atas hidup kita. Nah, bagaimana sikap kita terhadap Allah saat kita mengalami penderitaan, baik berupa kegagalan dalam usaha kita, pekerjaan kita, studi kita, dan sebagainya, maupun kehilangan kesehatan, keluarga, teman baik, dan lain-lain. Apakah kita bisa selalu melihat kebaikan Allah dan kita dapat mempercaya Allah walaupun belum mengerti mengapa Allah membiarkan kita mengalami penderitaan di dalam hidup dan kehidupan kita? Kiranya Tuhan menolong kita melalui firman ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa sahabat kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Kami percaya firman-Mu lah kekuatan hidup kami manusia. Di dalam kami menjalani setiap tantangan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami, baik itu pergumulan, permasalahan, dan persoalan. Dan kami percaya di tengah ketidakpastian hidup kami, ada Tuhan yang memberi harapan pasti bagi kami sekalian. Dan pada saat ini, kami bersama-sama ingin menaikkan segenap doa, ungkapan syukur, permohonan dan harapan kami melalui doa sahabat ini. Kami memohon berkati keluarga, sanak saudara kami, bahkan jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Eklesia, Puruk Cahu dan Gereja Kopio Mohotara. Kiranya Tuhan pimpin dan tuntun kehidupan kami pribadi dalam cinta kasih Tuhan. Berilah kami selalu keamanan dan kesehatan, serta kekuatan dan Roh Kudus Tuhan yang senantiasa melingkupi dan melindungi kami. Begitu juga berkati setiap apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, baik itu tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat, sehingga kami mampu menjadi saksi berkat, serta teladan iman yang baik bagi semua orang, terutama untuk keluarga dan anak-anak kami. Tuhan sertai setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan, bahkan Tuhan berkati apapun yang menjadi setiap rencana harapan kami ke depannya, sehingga boleh terwujud dan berjalan dengan lancar menurut kehendak kami, terlebih-lebih kehendak Tuhan. Begitu juga anak-anak kami ya Tuhan, kiranya Engkau lindungi dan berkati setiap harapan, cita-cita yang mereka perjuangkan pada saat ini. Jauhkanlah mereka dari pergaulan-pergaulan yang dapat menjerumuskan mereka dan masa depan mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami mohon lawatan dan Roh Kudus Tuhan melingkupi hidup mereka, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Kami serahkan bangsa negara kami hanya dalam tangan kasih Tuhan, bahkan para pemimpin-pemimpin kami dari pusat daerah hingga ke daerah terpencil, terkhususnya seluruh pemimpin di kawasan Murung Raya pada saat ini, sehingga mereka mampu memimpin masyarakat penuh hikmat dan tanggung jawab dalam diri mereka pribadi. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, bahkan setiap program-program dan rencana ke depannya, sehingga boleh terlaksana dengan baik dan lancar. Begitu juga hamba-hamba Tuhan di kawasan Reset Puruk Cahu, baik pendeta, pikaris, penatua diakon, penginjil, bahkan siapapun yang terlibat dalam pelayanan Tuhan pada saat ini.
Tuhan yang senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, kesanggupan, bahkan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kami mampu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengabarkan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga namamu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.